Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan pesan spiritual ya untuk zodiak yang berelemen tanah atau earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo ya. Pesan spiritual untuk earth sign di bulan Januari 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya, jadi bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Dan jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke. Kita awali untuk angel message ya, pesan malaikat untuk zodiak elemen tanah, earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo ya. Periode Januari 2024. Oke, kita lihat ya untuk angel message-nya atau pesan malaikat adalah affirmation. Kalian disarankan ya, pesan angel nih disarankan untuk melakukan afirmasi. Afirmasi itu apa ya? Kata lain afirmasi itu seperti mantra ya. Kata-kata atau kalimat yang diucapkan berulang-ulang baik secara verbal ya, secara louder diucapkan dengan suara maupun diucapkan dalam hati atau ditanamkan dalam pikiran. Nah, afirmasi jika kita ucapkan berulang-ulang itu akan memperkuat sesuatu hal yang kita ucapkan itu atau kita afirmasikan itu untuk lebih cepat terjadi. Tetapi afirmasi itu harus untuk good intention ya, untuk niat yang baik, bukan untuk niat buruk, menyakiti orang lain, menjatuhkan orang lain, atau menghancurkan orang lain ya. Harus dengan niat baik, tujuan yang baik, baik untuk diri sendiri, untuk orang lain, ataupun untuk seluruh makhluk di bumi ini ya. Oke, itu untuk angel message-nya. Kita lanjut untuk pesan healing ya, pesan healingnya untuk sign Capricorn, Taurus, Virgo di Januari 2024 ya. Aku rasa ini saling berkaitan. Kalau ini pesan malaikatnya afirmasi, nah di sini angel terapi healingnya ya, untuk terapi healingnya kamu visualisasi. Visualize success. See yourself doing well in the situation and have faith in a positive outcome. Lihatlah dirimu sudah melakukan dengan baik di situasi sekarang dan miliki keyakinan ya, ini sebagai sesuatu hal yang positif atau mempunyai keyakinan bahwa apa yang kamu visualisasikan itu pasti terjadi dengan cara yang positif. Makanya di sini untuk afirmasinya tadi udah aku sampaikan, harus dengan niat yang baik ya. Nah, visualisasi ini kamu membayangkan atau visualisasikan seolah-olah apa yang kamu impikan atau yang kamu harapkan itu sudah terjadi di situasi saat ini, at the present gitu ya, seolah-olah udah terjadi. Jadi misalkan nih kamu mempunyai impian ingin bekerja di tempat yang kamu impikan gitu ya, mungkin di perusahaan besar mungkin ya, atau perusahaan asing, di gedung-gedung yang tinggi gitu yang kelihatannya bonafit, terlihat mewah ya, kredibel, yang udah terkenal gitu ya. Ya, selain kamu
berusaha kan ya, otomatis kamu bikin CV, kamu ikut tes gitu kan, bikin CV, masukkan CV, kemudian ada panggilan, interview, tes dan lain sebagainya. Nah, untuk mempercepat itu terjadi, kamu bayangkan ya, seakan-akan kamu sudah ada di tempat itu, sudah bekerja di situ. Tapi kamu harus yakin 1000% ya. Walaupun apapun hasilnya nanti, tapi yang utama kamu harus yakin. Nah, ini untuk menumbuhkan rasa percaya dirimu. Kemudian juga kenapa ini sebagai terapi healing ya, dengan kamu menyibukkan diri mengejar cita-cita kamu. Selain kamu berusaha, kamu juga menggunakan jalur langit ya, seperti afirmasi, mantra nih, visualisasi. Kamu juga tarik energinya dengan loa. Nah, otomatis kamu akan sibuk, sehingga kegalauan-kegalauan kamu tentang percintaan lah, tentang ini ya, drama-drama pertemanan itu udah kamu singkirkan. Kamu akan lupa karena kamu udah sibuk fokus mengejar cita-cita kamu. Dan harus yakin ya, walaupun hasil apapun kita tetap harus berserah, tapi kita harus yakin terlebih dahulu ya. Dan terutama dengan keyakinan juga diimbangi dengan cara yang positif ya. Kalau misalkan gini, kamu berharap bisa diterima bekerja di perusahaan yang bonafit, tapi ternyata kamu nggak dengan jalan yang positif ya. Misal ada channel orang dalam, padahal kamu hasil tes semua nggak masuk gitu ya, tapi kamu bisa masuk karena nepotisme misal ya, atau karena kamu bayar sejumlah uang. Nah, itu kan negatif outcome ya. Nah, otomatis belum tentu bisa terjadi atau terrealisasi. Kalaupun iya, karena dimulai sesuatu hal dengan cara negatif ya, pastinya nggak akan lama bekerja di tempat itu ya. Jadi ini contoh ya. Oke, itu untuk angel terapi healingnya. Kita lanjut untuk pesan bijak ya. Di bulan Januari untuk zodiak berelemen tanah, earth sign Capricorn, Taurus, Virgo. Oke. Loneliness. I know that I'm never alone ya. Ada nasihat bijak buat kamu, terutama untuk earth sign yang kalian merasa kesepian, merasa sendiri ya. Baik sendiri itu secara harfiah, memang kamu benar-benar sendiri ya, kamu jauh dari rumah, jauh dari sanak saudara, mungkin juga kamu nggak punya temen, atau sebenarnya ya kamu hidup dengan banyak orang, di sekitarmu tuh banyak orang, tapi hati kamu merasakan kesendirian, merasa kesepian. Nah, di sini pesan bijaksananya adalah jangan pernah merasa sendiri. Kalaupun kamu merasa sesamamu nggak peduli sama kamu, tapi kamu harus yakin bahwa kamu dipilih oleh leluhur ya, untuk beliau itu mendampingi kamu ya. Kamu juga dijaga oleh malaikat, maka kamu nggak akan pernah sendiri. Dan satu waktu ada momen kamu juga akan dipertemukan dengan soul tribe-mu atau soul family ya, dimana orang-orang yang sefrekuensi sama kamu. Kamu harus yakin itu. Oke. So, kita lanjut untuk pesan spiritualnya. Pesan spiritual untuk earth sign Capricorn, Taurus, Virgo. Ya, Akasha, your guidance is definitely guided. Nah, akhirnya ini nyambung jadinya ya, bahwa kamu tidak pernah sendiri. Ada spirit guide yang menjagamu ya, itu bisa leluhur, bisa malaikat penjagamu, yang pasti akan memberikan tuntunan untuk kamu ngejalani kehidupan ini ya.
terutama di bulan Januari ini karena aku afirmasikan untuk bulan Januari. Nah, kamu dijaga itu dimana kamu akan selalu mendapatkan petunjuk atau arahan, bisa dari intuisimu. Jadi kayak seolah-olah kamu kok kayaknya ada yang nyuruh aku hari ini harus melakukan ini gitu. Kok kayaknya ada seperti yang mendorong aku untuk pergi ke tempat A. Nah, ternyata di situ ada rezeki, dipertemukan dengan orang-orang baik, ada peluang, ya, ada hal-hal baik. Nah, seperti itu. Itulah kenapa kamu dijaga, supaya kamu dituntun. Nah, terkadang kamu juga akan terhindar dari hal-hal buruk, ya, seperti ketika kamu ingin pergi ke suatu tempat, kamu mendapatkan firasat, kok kayaknya aku nggak srek ya hari ini keluar rumah, udah aku di rumah aja gitu. Nah, ternyata di tempat yang kamu tuju ada suatu kejadian. Nah, di situ nanti kamu akan merasa, oh, apa, bersyukur ya, ternyata dijaga gitu. Oke, kita lanjut ya. Oke. Imrama, where are you being called to journey to? Nah, kamu juga akan mendapatkan panggilan ya untuk menuju ke suatu tempat atau untuk melakukan sesuatu hal. Nah, panggilan ini bisa datang melalui intuisimu, seperti yang aku bilang tadi, kok kayaknya hari ini kayak ada yang nyuruh aku untuk pergi ke tempat A gitu misalnya, atau untuk bertemu seseorang si B gitu misalnya, ya. Bisa pula ada firasat yang datangnya, petunjuk itu datangnya dari mimpi, ya, atau bisa juga dari ide gagasan yang tiba-tiba tuh muncul. Nah, disitulah kamu dipanggil ya untuk melakukan suatu perjalanan. Kamu akan mendapatkan panggilan. Nah, di tempat yang kamu tuju itu nanti kamu pasti akan get something gitu loh, entah itu ilmu baru, wawasan baru, atau ada keberuntungan, misal ada mendapatkan berkat atau rezeki. Oke, kita lanjut ya. Trust the needle. What is the needle feeling trying to tell you? Nah, ini tadi saling nyambung lagi, bahwa yakini panggilan-panggilan atau petunjuk yang datang ya, karena petunjuk-petunjuk ini mencoba untuk memberitahu kamu sesuatu. Jadi untuk earth sign, intuisi kamu makin tajam ya, kamu pun juga makin peka, bisa merasakan energi di sekitar kamu. Kemudian juga insting kamu tuh makin kuat ya. Jadi dari situ petunjuk-petunjuk itu akan mencoba untuk memberitahu kamu sesuatu. Makanya jangan diabaikan ya. Kalau kamu udah ngerasa ada firasat nggak enak, nih misal ada teman kamu ngotot gitu, ayo anterin aku ke tempat itu gitu, padahal kamu tuh udah feeling kamu tuh udah bener-bener nggak enak ya. Nah, itu jangan diabaikan ya. Mungkin jangan hanya karena nggak enak sama teman kamu itu ya, sehingga kamu mengabaikan petunjuk yang ada ya, padahal nanti ternyata ada terjadi sesuatu. Nah, itu makanya kamu diberi gift, diberi berkah ya, kepekaan, atau kamu empat, atau kamu punya sixth sense. Nah, tujuannya itu leluhur atau spirit guide memberi petunjuk supaya kamu menyampaikan kepada orang-orang di sekitar kamu, atau at least untuk dirimu sendiri ya. Oke, kita lanjutkan dengan pesan semestanya. Pesan semesta untuk earth sign Capricorn, Taurus, Virgo di bulan Januari 2024. Oke, clean up. Ada pesan di mana kamu mesti bersih-bersih.
Bersih-bersih ini secara harfiah ya, seperti rapikan meja kerja kamu. Barang-barang yang sudah tidak terpakai ya mungkin bisa kamu sortir gitu ya. Berikan aja ke orang-orang yang membutuhkan, atau kalau emang bener-bener rusak nggak bisa dipakai, nggak bisa diperbaiki, ya udah buang aja gitu. Kadang sesuatu hal yang nggak rapi itu bikin sepet nggak sih di mata ya. Terus bikin sumpek juga ya. Atau kamar nih ya, kamar sortir yang udah nggak kepake, bersihkan kamar ruangan kamu, atau kalau perlu cat ulang. Oke. Bisa juga rumah, kantor ya, intinya dengan membersihkan, dengan bersih-bersih itu akan ini ya, menarik energi yang positif, karena tempat yang rapi, bersih, wangi gitu ya, itu disukai entitas-entitas energi vibrasi, bukan energi vibrasi atas ya, seperti leluhur ya, spirit guide, malaikat, dewa dewi. Nah, otomatis kamu dikelilingi energi-energi yang positif. Kalau tempat kamu kotor, jorok, misalkan ya bau, ya otomatis entitas bawah atau vibrasi bawah yang menghuni tempat itu. Oke. Nah, kalau dari sisi spiritualnya, kalau itu tadi secara harfiah memang benar-benar bersih-bersih ya. Kalau dari sisi spiritualnya, bersihkan energi negatif kamu. Ya, lepaskan segala energi-energi yang negatif seperti rasa dendam, amarah, kebencian, kamu nggak suka sama seseorang gitu ya. Terus kamu masih nggak mau memaafkan seseorang yang pernah nyakitin atau ngecewain kamu. Nah, itu kamu harus bersihkan ya. Itu energi negatif. Itu bisa ngeblok hoki dan keberuntungan kamu, dan juga energi cinta kamu. Jadi kenapa bertanya-tanya nih, kok lama nggak ketemu, nggak dipertemukan sama jodoh, kok sebenarnya tuh nggak jelek ya, punya value, punya kemampuan, ada pekerjaan yang mapan, tapi kenapa nih kok lawan jenis nih susah banget untuk mendekat? Nah, bisa jadi keblok karena kamu masih membenci seseorang, atau belum memaafkan, atau masih dendam. Itu ya. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, energi yin ini energi feminim. Jadi, kalau dalam percintaan nih, kamu sebagai feminim atau yin, tempatkan kodratmu sebagai feminim. Ya, misalkan nih, feminim itu tidak mengejar, ya, nggak nembak duluan, nggak bayarin cowok ya, nggak bayarin laki-laki, nggak ngebiayain hidup laki-laki gitu ya. Pokoknya intinya sih, tempatkan dirimu sesuai porsi dan kodrat kamu. Kalaupun ada cowok yang pergi dari kehidupan kamu, ya sudah, nggak perlu dikejar. Kamu tempatkan energimu sebagai feminim. Karena apa? Kalau kamu menempatkan sesuai kodratmu, ya, sesuai porsinya, kamu nggak akan capek. Kenapa dalam suatu hubungan itu, terutama ini feminim ya, karena pesannya yin, kenapa dalam suatu hubungan itu kamu capek? Karena kamu feminim tapi jadi maskulin. Contoh, ngehubungin duluan, ngejar-ngejar terus, inisiatif duluan, nyamper-nyamperin cowok, ngasih-ngasih barang, ngirim-ngirimin ini itu, ngebiayain, minjemin duit dan lain sebagainya. Ya. Kemudian kalau secara ini kehidupan keseharian, ketika kamu sudah berusaha, kamu sudah berjuang, nggak perlu ngotot lagi. Selesai sesuai dengan tugas kamu, duduk manis, rileks, tunggu hasilnya. Berjuang lewat jalur langit. Gimana? Ini tadi kamu tarik pakai LOA ya, Law of Attraction, dengan afirmasi, kamu dengan visualisasi, mungkin juga bisa dengan scripting atau jurnal. Kalian yang udah nggak asing dengan
pembelajaran spiritual pasti udah paham apa itu loa dan apa yang mesti dilakukan. Kalau belum paham, boleh cari konten di YouTube banyak tentang bagaimana itu loa, ya. Kemudian dari sisi spiritual, ya, apapun masalahmu, ya, kamu daripada capek-capek mengejar, mencari informasi, kepoin ke sana kemari, kamu mengawasi, menguntit, ya, bahkan ngehack, pasang GPS dan lain sebagainya, itu melelahkan ya. Jadi berjuang aja lewat jalur langit, percayai, minta petunjuk, dan kamu nggak perlu capek-capek, semesta tuh bakal ngasih petunjuk di waktu yang tepat, seperti itu. Oke, kita lanjut untuk pesan semesta selanjutnya. Oke, co-create. Jika kamu ingin bersaing, memenangkan kompetisi, terutama dalam karir pekerjaan ya, otomatis kamu harus kreatif, inovatif, belajar terus dan terus ya, menciptakan hal-hal baru, ide-ide baru ya, memperbaiki apa yang ada, selalu bergerak mencari informasi atau ini menambah pengetahuan atau wawasan. Oke, yang belum terakhir ya, kita coba cek dengan kartu tarot ada pesan apa ya, atau apa yang sebaiknya tidak kamu lakukan di bulan Januari untuk sign Capricorn, Taurus, Virgo ya. Six of Pentacle yang sebaiknya kamu lakukan ketika kamu ada rezeki lebih. Sebenarnya meskipun nggak lebih, berapapun kamu ada rezeki, kamu mesti tetap berbagi. Untuk prosentasenya itu yang sesuaikan dengan income atau uang yang kamu dapatkan ya. Jadi kalau misalkan nih kamu dapat 1 juta, nggak mungkin kan sedekahnya 500.000 gitu kan, sekian persennya ya, sesuai apa yang kamu yakini. Kemudian juga disarankan untuk take and give ya. Kalau dalam hubungan ya harus ada take and give, jangan kamu memberi terus ya tapi kamu nggak menerima apapun, timpang, jadinya kamu lelah. Oke, kita lanjut lagi, ada pesan apa dari kartu tarot yang sebaiknya kamu lakukan atau tidak kamu lakukan. Oke, Ace of Wands. Akan ada di bulan ini hal-hal baru gitu ya, yang membuat kamu tuh lebih semangat. Jadi disarankan untuk beradaptasi, mengenal apa yang baru itu. Misal ada pegawai baru di kantor kamu atau atasan baru ya. Bisa juga di circle kamu atau ketika kamu berkumpul, kamu hangout, ada kehadiran orang-orang baru atau project baru, pekerjaan baru. Nah, di sini hal-hal baru itu membuat kamu tuh lebih semangat dan optimis. Maka disarankan untuk bisa beradaptasi. Jadi jangan langsung menolak apapun yang datang, tapi kamu mesti beradaptasi, cari tahu dulu. Ya, siapa tahu dari situ ada hoki, ada keberuntungan buat kamu. Oke. Next ya, kita lanjut. Apa yang mesti dilakukan atau tidak dilakukan ya. Queen of Cup ini tentang intuisi, sinkron dengan pesan semestanya yin ya, energi feminin, dimana intuisi kamu kuat. Jadi untuk memutuskan apapun jangan mendengarkan ego, tetap kamu ikuti intuisimu, walaupun tetap kamu harus melihat fakta yang ada ya. Ya seperti yang aku bilang awal tadi,
Kalau intuisimu mengatakan tidak, walau kamu dipaksa apapun, ya jangan abaikan intuisimu. Karena kalau orang lain kan nggak ikut ngejalanin apa yang kamu jalani, ya nggak tahu bagaimana kehidupan kamu. Oke, next ya, kita lanjut. Five of Wands. Memang bakal ada drama ya. Drama ini bisa konflik dalam hubungan, dalam keluarga, pekerjaan ya. Pekerjaan ini kan bisa di tempat kerja dengan tim, dengan rekan, dengan bos, atau bisa juga dengan klien atau customer, ada drama. Nah, di sini yang sebaiknya jangan dilakukan untuk kebawa arus keributan. Jadi kalau misalkan ada konflik nih di tempat kerja kamu jangan sampai ke bawah arus ikut-ikutan bergosip, ikut-ikutan ngomporin. Udah, kamu fokus aja dengan pekerjaan kamu, job desk kamu ya, sesuai dengan SOP yang ada. Selesai bekerja, udah selesai, kamu kembali dengan kehidupan kamu sendiri ya. Atau jika ini konflik dalam hubungan, nah sebaiknya jangan ini ya, jangan ngikutin emosi. Kalau pasangan kamu lagi emosi, kamu sebaiknya jangan ikutan berdebat. Tarik nafas, kamu tenangkan diri ya, kamu dengarkan aja apa yang dia omongin, mau itu marah-marah atau apa, kamu dengarkan dulu aja, biarkan dia sampai tenang, baru kamu menjelaskan. Atau kalau dia bener-bener udah nggak bisa terhandle, lebih baik kamu mundur, minta waktu untuk menenangkan diri. Next time kalau udah sama-sama tenang, bicara lagi. Jadi jangan kebawa arus keributan, mau itu pasanganmu, mau itu orang lain, mau itu di tempat kerja maupun keluarga ya. Oke, yang terakhir kita lihat ada petunjuk apa dari kartu tarot, atau ada pesan apa. Four of Cups. Jika ada sesuatu hal yang kamu nggak nyaman atau kamu bahkan nggak mampu, jangan dipaksakan. Kamu harus berani bilang say no. Nggak harus selalu yes tapi grundel. Nggak bilang bilang iya, bilang yes tapi kamu sedih ya, tapi kamu nggak nyaman. Nah, intinya jadilah dirimu yang apa adanya ya. Four of Cup ya, sekalipun ini kamu ditawarin berlian, kalau itu dapatnya dari sesuatu hal yang menurut kamu salah, ya kamu harus berani tegas menolak gitu. Atau ketika kamu terkoneksi dalam hubungan toksik ya, yang dimana kamu tuh udah ngerasa capek banget dengan hubungan itu, walaupun dirayu seperti apapun, ya kamu mesti perhatikan kesehatan mentalmu, berani untuk berkata tidak. Atau biasanya kan dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari itu kan ada aja ya yang ajak kita untuk berbuat curang, mungkin untuk kolusi, atau mungkin untuk ya pokoknya hal-hal yang negatif lah ya. Nah di sini kalau kamu nggak nyaman, kamu boleh menolak. Tapi kalau kamu fine, kamu it's okay dengan itu, ya itu terserah kamu ya, kamu mau menerima, tapi selalu ingat dengan konsekuensi dan resikonya. Oke, yang terakhir untuk afirmasi earth sign Capricorn, Taurus, Virgo bulan Januari. Oke, untuk afirmasinya, I was called here on a mission. Jadi kamu punya visi misi, punya tujuan hidup, dan di bulan Januari ini ya, kamu pastikan ini tahun baru, kamu pasti punya resolusi ya, kamu punya misi. Terutama fokuskan di bulan Januari, misi kamu apa. Nah, afirmasikan bahwa aku ada di sini untuk suatu tujuan ya.
Oke, Earth sign Capricorn, Taurus, Virgo, ini pesan spiritual untuk kalian di bulan Januari. Aku harap ini bisa bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.